Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anistewati, NPM 19030260, kelas F semester 4, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Tema kepemimpinan dalam organisasi, dosen Bapak Aditya Fradito, MPD. Video ini dibuat guna tugas individu mata kuliah analisis pengantar organisasi. Pembahasan materi ada 3. Yang pertama, pengertian kepemimpinan dalam organisasi. Yang kedua, teori kepemimpinan dalam organisasi. Dan yang ketiga, keterampilan pada kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi tidak bisa dipisahkan dari ilmu manajemen. Tanpa adanya kepemimpinan, tidak mungkin suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan pertama, pengertian kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi yang baik akan dapat mengkoordinasi dan mensinergikan sumber daya yang ada dalam organisasi. Selain itu, kepemimpinan yang jitu juga mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki tiap individu lainnya. Oleh karena menurut penjelasan mengenai pengertian kepemimpinan dalam organisasi, maka pemimpin yang baik tidak hanya dilihat dari seberapa banyak orang yang mengikutinya. Pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang baik, maka dia akan mampu mengkader atau menciptakan pemimpin selanjutnya. Pembahasan kedua, teori kepemimpinan dalam organisasi. Pertanyaan mengenai teori kepemimpinan dalam organisasi seringkali ditanyakan oleh khalayak ramai. Berbagai contoh kepemimpinan dalam organisasi sebenarnya dapat memberikan jawaban secara implisit, apakah itu pemimpin negara, partai, asosiasi, atau perserikatan. Teori tersebut sebagai berikut. 1. Teori genetik. Lahirnya pemimpin berdasarkan teori ini bersumber pada bakat. Bakat yang dimiliki sejak lahir membuat sifat pemimpin. Dapat disimpulkan pada pembahasan ini bahwa sifat kepemimpinan berasal dari warisan. Selanjutnya, warisan hanya dimiliki orang tertentu. Kedua, teori sosial. Berbeda dengan teori tentang kepemimpinan sebelumnya. Teori sosial mengungkapkan bahwa sejatinya seorang memiliki sifat kepemimpinan dalam proses mengatur organisasi. Proses tersebut dapat berupa pelatihan mengenai pendidikan atau adanya kesempatan. Ketiga, teori ekologis. Pada teori ekologis menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi merupakan paduan antara bakat dan pengembangan diri. Dengan kata lain, teori ini adalah perpaduan antara teori genetik dan sosial dalam mengungkapkan asal-usul pemimpinan atau kepemimpinan dalam organisasi. Pembahasan ketiga, keterampilan pada kepemimpinan dalam organisasi. Proses kepemimpinan merupakan proses untuk mengasah berbagai keahlian berbagai sumber pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, pada suatu organisasi tentunya keahlian seorang pemimpin sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi. Berikut keterampilan organisasi. 1. Keterampilan konseptual. Kemampuan dalam mengkonsep dalam organisasi sangat diperlukan oleh pemimpin. Kemampuan ini merupakan keahlian dalam melakukan koordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan dalam organisasi. Yang kedua, teori keterampilan komunikasi. Kemampuan yang perlu dimiliki oleh pemimpin adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan ini diperlukan oleh pemimpin untuk menjaga kerjasama dan memberi motivasi kepada orang lain dalam suatu organisasi. Ketiga, keterampilan administratif. Pada proses menjalankan pemilihan khususnya pada suatu organisasi, kemampuan administratif merupakan hal yang sangat urgen. Keahlian ini merupakan keahlian yang berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen mulai dari perencanaan hingga pengawasan. 4. Keterampilan teknis. Meski kegiatan operasional tidak perlu melekat pada pemimpin organisasi, namun pada proses pemilihan mengetahui hal teknis tetap diperlukan. Pemimpin organisasi perlu mengetahui hal teknis seperti penggunaan alat prosedur atau metode bidang tertentu seperti akuntansi permesinan. Cukup sekian materi yang saya berikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mengerti, serta ilmunya bermanfaat khususnya terpelajar dan berguna baik di kalangan masyarakat, bangsa maupun negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.